Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini yaitu pertemuan 11, kita akan mempelajari materi tentang persamaan diferensial biasa orde 2 dan metode penyelesaiannya. Nah, sebelumnya kita akan belajarnya persamaan diferensial biasa orde 1, jadi cuma turunan pertama. Sedangkan kalau orde kedua ini turunan tertingginya yaitu turunan kedua. Nah, adapun yang kita pelajari pada pertemuan ini yaitu pengertian persamaan diferensial orde 2 dan metode penyelesaiannya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, persamaan diferensial orde 2 ini adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2 atau turunan kedua. Jadi contohnya ya ini, Y double aksen kurang Y aksen tambah Y sama dengan 0. Nah, boleh penulisannya dalam aksen atau boleh penulisannya dalam D kuadrat Y per DT kuadrat kurang T kuadrat Y sama dengan 0. Nah, pada contoh persamaan yang pertama itu ada turunan kedua, ada turunan pertama dan fungsinya sendiri. Sementara contoh yang kedua itu nggak ada turunan pertama. Jadi walaupun nggak ada turunan pertama, dia masih tetap dikatakan persamaan diferensial orde 2. Nah, itu secara contohnya. Nah, bentuk umumnya sendiri untuk persamaan diferensial orde 2 ini ada Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan RX. Ini bentuk umumnya, di mana PX dan QX ini disebut koefisien dari fungsinya sendiri. Nah, jika Rx itu sama dengan 0, maka persamaan diferensial yang pertama ini, yang di atas ini dikatakan persamaan diferensial homogen. Jadi dia homogen ketika Rx-nya sama dengan 0. Nah, untuk sekarang yang kita pelajari ini ketika koefisiennya berupa konstanta, jadi bukan fungsi. Sehingga bentuk umumnya adalah Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke metode penyelesaiannya. Jadi ini asal muasalnya. Asal muasalnya kenapa kita memakai persamaan karakteristik nantinya. Jadi dari persamaan diferensial ini kita memisalkan Y sama dengan E pangkat Rx. Nah, jika kita punya fungsi ini, kita bisa punya turunannya. Turunan pertamanya yaitu R dikali E pangkat Rx. Nah, sedangkan turunan keduanya adalah R kuadrat E pangkat Rx. Kenapa jadi R kuadrat? Karena kan dikali R nantinya di turunan pertama, makanya muncul R kuadrat nanti. Sehingga setelah kita misalkan, maka persamaan yang pertama ini akan berubah menjadi R kuadrat E pangkat Rx tambah AR E pangkat Rx tambah BE pangkat Rx sama dengan 0. Nah, semua persamaan ini kita bagi dengan E pangkat Rx, sehingga dia menjadi R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan 0. Kenapa masih tetap 0? Karena 0 dibagi dengan apapun kan tetap 0. Nah, sehingga persamaan kuadrat ini merupakan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial orde 2. Nah, ketika kita mempunyai persamaan kuadrat, itu artinya kita harus mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau dia persamaan kuadrat berarti dia memiliki dua akar. Nah, kita kaji akarnya terlebih dahulu. Yang pertama ada akar real berbeda, yaitu ketika R1 tidak sama dengan R2. Maka solusi basisnya, solusi dasarnya itu adalah Y1 sama dengan E pangkat R1X, Y2 E pangkat R2X. Sehingga solusi dari persamaan diferensial kita yang berbentuk Y double aksen tambah AY tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Ini adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1X tambah C2 E pangkat R2X.
Nah, kajian yang kedua yaitu ketika akar yang kita peroleh adalah akar kembar. Itu artinya R1 sama dengan R2. Nah, solusinya itu sama seperti yang di atas, cuma bedanya ketika R-nya sama itu ada penambahan X-nya di suku kedua. Sehingga bentuk solusinya adalah C1 E pangkat Rx tambah C2 XE pangkat Rx. Dan yang ketiga itu akar kompleks. Kapan kita peroleh akar kompleks? Ketika kita mempunyai bentuk akarnya itu adalah bilangan imajiner. Maka solusinya itu dalam kosinus dan sinus. Contoh soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen tambah 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat persamaan diferensial itu menjadi persamaan karakteristik. Nah, ikuti aja, ketika dia turunan kedua berarti kita pakai R kuadrat. R kuadrat tambah 5R tambah 6 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kita faktorkan untuk mencari akarnya. Itu yang paling termudah kan, kita cek apakah dia bisa difaktorkan atau enggak. Nah, ternyata yang persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan, yaitu R tambah 2 kali R tambah 3 sama dengan 0. Ingat, tetap ditulis sama dengan 0 karena untuk mengubahnya ke menjadi R1 sama dengan min 2. Jadi diperoleh akarnya R1 sama dengan min 2 dan R2 sama dengan min 3, sehingga solusinya adalah Y sama dengan C1E pangkat min 2X tambah C2E pangkat min 3X. Contoh yang kedua itu persamaannya adalah Y double aksen tambah 6Y aksen tambah 9Y sama dengan 0. Kita tulis persamaan diferensialnya ke dalam persamaan karakteristik, itu R kuadrat tambah 6R tambah 9 sama dengan 0. Kita coba faktorkan, itu adalah R tambah 3 kali R tambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akarnya yang sama, akar kembar, R sama dengan min 3. Sehingga solusinya Y sama dengan C1E pangkat min 3X tambah C2 XE pangkat min 3X. Ingat, ada penambahan X di suku keduanya. Nah, yang ketiga itu soalnya adalah Y double aksen tambah 4Y sama dengan 0. Nah, ini di slide tertulis persamaan kuadratnya adalah R kuadrat tambah 4Y sama dengan 0. Ini tolong dikoreksi, seharusnya persamaan kuadratnya adalah R kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita coba faktorkan, ini nggak dapat faktornya, sehingga kita mencari akarnya dengan rumus ABC, yaitu R12 sama dengan plus minus akar dari D per 2A, yaitu D sendiri adalah B kuadrat min 4AC, dengan A itu adalah koefisien dari turunan, A itu adalah koefisien dari R kuadrat, B itu adalah koefisien dari si R, dan C itu adalah koefisien dari konstantanya, sehingga diperoleh akarnya plus minus 2i. Solusinya adalah Y sama dengan C1 cos 2x tambah C2 sin 2x. Nah, sekian dulu penjelasan saya. Nah, coba kerjakan latihan ini untuk bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.